Pernahkah Anda merasa begitu dihargai hanya karena seseorang mengatakan bahwa Anda adalah orang yang baik? Teman saya baru-baru ini menceritakan sebuah cerita tentang perjalanan taksinya menuju bandara. Dalam perjalanan itu, sopir taksi yang dia naiki berkata dengan tulus, "Saya bisa melihat Anda adalah orang yang sangat baik." Teman saya merasa kata-kata itu begitu menyentuh, dan ia merasa sangat dihargai. Mungkin Anda berpikir bahwa reaksi teman saya berlebihan. Bagaimana bisa kata-kata dari seorang asing begitu mempengaruhi kita? Namun ternyata perasaan ini bukan hanya milik teman saya. Banyak dari kita merasakannya. Sebagai seorang ilmuwan sosial, saya mempelajari psikologi orang-orang yang merasa mereka baik. Dan penelitian saya menunjukkan bahwa banyak dari kita sangat peduli dengan identitas kita sebagai orang baik dan bagaimana kita dilihat oleh orang lain sebagai orang baik. Tentu saja setiap orang mungkin memiliki definisi berbeda tentang apa itu orang baik. Namun, apapun definisi kita, identitas moral ini penting bagi banyak dari kita. Dan sayangnya, banyak dari kita yang terlalu terikat pada identitas ini. Ketika seseorang menantang identitas kita sebagai orang baik, misalnya, ketika kita dianggap tidak sensitif dalam berbicara atau ada yang meragukan keputusan kita langsung merasa terancam. Kadang kita berusaha keras membela diri dengan menunjukkan semua hal baik yang telah kita lakukan, seperti menyumbang atau membantu mereka yang membutuhkan. Kita merasa perlu untuk melindungi citra itu. Tapi, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa keterikatan kita terhadap identitas orang baik ini justru menghalangi kita untuk menjadi orang yang lebih baik? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa definisi kita tentang orang baik itu begitu sempit dan idealis, sehingga hampir tidak mungkin untuk dicapai? Apa jadinya jika kita melepaskan keinginan untuk selalu menjadi orang baik, dan justru fokus pada bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih baik, meski melalui kesalahan dan kekurangan kita? Pikirkan tentang cara kerja otak kita. Otak manusia mengandalkan banyak shortcut untuk memproses informasi secara yang efisien agar kita bisa menjalani hidup dengan berbagai keputusan cepat. Misalnya, kita sering tidak sadar bahwa kita hanya memproses sebagian kecil dari informasi yang datang ke otak kita. Bayangkan, dalam satu waktu, ada 11 juta potong informasi yang masuk ke dalam pikiran kita, namun hanya sekitar 40 yang diproses secara sadar. Dengan sistem ini, kita seringkali berada dalam mode autopilot, tidak menyadari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil, bahkan kadang melakukan kesalahan yang lucu, seperti mencari mentega di depan mata kita tanpa menyadari keberadaannya. Namun shortcut ini tidak hanya berlaku pada keputusan-keputusan sederhana. Ketika datang pada etika dan moralitas, otak kita juga bekerja dengan cara yang sama. Misalnya, kita sering tidak sadar memiliki bias tak sadar, seperti kecenderungan untuk lebih mudah mengasosiasikan orang kulit putih dengan hal-hal baik atau pria dengan ilmu pengetahuan. Bias ini terjadi tanpa kita sadari, meskipun kita mungkin secara sadar menganggap diri kita sebagai orang yang sangat egaliter. Ini adalah contoh dari apa yang saya sebut etika terbatas. Etika terbatas ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita sangat ingin menjadi orang baik, kita seringkali masih membuat kesalahan yang bisa menyakiti orang lain atau melanggengkan ketidakadilan tanpa kita sadari. Dan ketika kita membuat kesalahan ini, kita cenderung mempertahankan diri, membela identitas kita sebagai orang baik, daripada belajar dari kesalahan tersebut. Penelitian terbaru yang saya lakukan menunjukkan bahwa semakin kita terancam identitas kita sebagai orang baik, semakin kita berusaha membuktikan bahwa kita memang benar-benar baik. Meskipun pada kenyataannya, kita seringkali tidak memberi diri kita ruang untuk belajar dari kesalahan itu. Inilah yang saya ingin ajak Anda pikirkan. Bagaimana jika kita berhenti berfokus pada menjadi orang yang baik dan mulai berusaha menjadi orang yang lebih baik? Bagaimana jika kita menerima bahwa kita tidak akan selalu sempurna dan itu tidak masalah? Sebagai orang yang lebih baik, kita bisa mengakui kesalahan kita, belajar darinya, dan berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Kita tidak harus menunggu orang lain untuk menunjukkan kesalahan kita. Kita bisa melatih diri kita untuk menemukan dan memperbaikinya sendiri. Ingat, dalam kehidupan lainnya, kita memberi diri kita ruang untuk belajar dan tumbuh. Seperti ketika kita mempelajari hal baru
atau menghadapi tantangan baru? Kenapa kita tidak memberi diri kita kesempatan yang sama untuk tumbuh dalam hal menjadi orang yang lebih baik? Terutama dalam hal-hal yang paling penting, seperti etika, inklusi, dan bias. Kita semua membuat kesalahan. Itu bagian dari menjadi manusia. Namun yang membedakan kita adalah seberapa besar kita siap untuk belajar dari kesalahan tersebut, menerima kelemahan kita, dan berusaha untuk terus berkembang. Mari kita berhenti mengejar definisi ideal tentang menjadi orang baik, dan mulai mengejar versi kita yang lebih baik, lebih sadar, dan lebih peduli.